Film ini mengisahkan seorang wanita asal Swiss, yang secara nekat meninggalkan kehidupan modern Eropa demi mengikuti cintanya kepada seorang pria dari suku Masai di Kenya. Awalnya, hubungan mereka dipenuhi gairah dan harapan. Namun seiring waktu, wanita ini harus menghadapi perbedaan budaya, adat patriarki, kecemburuan, kekerasan, hingga keterasingan di tanah asing yang keras dan penuh konflik batin. Film ini bukan sekadar kisah cinta, tetapi juga potret benturan budaya, pengorbanan, dan realitas pahit cinta lintas dunia yang jarang dibicarakan. Tonton alur film lengkapnya di video ini dan rasakan bagaimana cinta bisa berubah menjadi ujian hidup yang ekstrim. Di awal cerita, kita bertemu dengan seorang gadis bernama Corolla yang berasal dari Jerman tetapi tinggal di Swiss. Corolla datang ke Kenya untuk berlibur bersama pacarnya. Mereka telah bersama selama 2 tahun dan menghabiskan beberapa hari menjelajahi Kenya. Namun, hari ini adalah hari terakhir mereka di Kenya. Mereka naik feri dan sedang dalam perjalanan ketika Corolla melihat seorang prajurit Masai yang kita kenal nanti bernama Lamelon. Dia mengenakan pakaian tradisional suku dan bersama teman-temannya. Corolla belum pernah melihat orang Masai sebelumnya, hanya pernah mendengar tentang mereka. Suku Masai dikenal sebagai penggembala dan pejuang dan mereka tinggal di wilayah gurun Kenya. Mereka sangat menghargai budaya dan tradisi mereka dan memiliki hukum mereka sendiri. Corolla tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Lamelon yang tampaknya juga menatapnya. Rasanya seolah-olah mereka telah saling mengenal selama berabad-abad. Akhirnya, Corolla dan pacarnya turun dari feri untuk mencari rute lain ke kota. Saat mereka bertanya arah, mereka didekati oleh beberapa pencuri. Mereka berhasil melarikan diri, tetapi dalam prosesnya, mereka bertemu dengan Lamelon dan teman-temannya. Setelah melihat Lamelon dan kelompoknya, para pencuri itu lari. Pacar Corolla sedikit bingung, bertanya-tanya apakah mereka harus kembali ke feri. Lamelon menawarkan untuk mengantar mereka ke feri dan mereka mengikutinya. Selama perjalanan, Corolla dan Lamelon saling bertukar pandangan dan senyuman. Malam itu, Corolla dan pacarnya turun dari feri dan menuju stasiun bus karena mereka perlu kembali ke Swiss. Namun, mereka ketinggalan bus dan terjebak. Saat itulah, Lamelon muncul lagi dan menawarkan untuk mengantar mereka ke hotel. Pacar Corolla tidak ingin ikut, tetapi setelah dibujuk oleh Corolla, dia setuju. Komm schon, was soll sein? Thank you. Want to come with us for a drink? Di hotel, Corolla mengajak Lamelon minum, tetapi dia tidak diizinkan masuk. Corolla kemudian menyarankan untuk pergi ke klub, tetapi pacarnya mencoba menghentikannya. Dia mengabaikan keberatan pacarnya dan memutuskan untuk tetap pergi. Setelah itu, Corolla minum dan berdansa dengan Lamelon, merasakan ikatan yang mendalam dengannya. Tepat saat itu, pacarnya datang dan marah ketika melihat mereka bersama. Dia membawa Corolla pergi kembali ke hotel. Keesokan harinya, Corolla berada di bandara bersama pacarnya, siap untuk pulang, tetapi pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang Lamelon. Dia tidak lagi bahagia dalam hubungannya dan memberitahu pacarnya bahwa dia tidak ingin kembali bersamanya. Mendengar ini, pacarnya menyadari bahwa Corolla telah jatuh cinta pada Lamelon. Dia pergi dengan marah, pulang sendirian. Corolla kemudian pergi ke tempat terakhir dia melihat Lamelon. Di sana dia mengetahui dari teman-temannya bahwa Lamelon telah kembali ke desanya. Setelah mendapatkan alamat desanya, Corolla naik bus dan berangkat untuk mencarinya. Ini adalah pertama kalinya Corolla bepergian sendirian di tempat yang asing, tetapi dia tahu bahwa dia harus melakukan apapun untuk bersama orang yang dicintainya. Di sepanjang jalan, dia melihat anggota suku Masai yang mengawasinya saat dia lewat. Dia akhirnya tiba di sebuah desa tempat dia bertemu dengan seorang wanita Jerman. Wanita ini tinggal di desa tersebut dan menikah dengan seorang pria Afrika dari komunitas setempat. Corolla menceritakan semuanya tentang situasinya kepada wanita itu, dan wanita itu menjelaskan bahwa karena kekasihnya berasal dari suku Masai, Corolla akan menghadapi banyak tantangan. Di desa ini, para wanita terikat oleh aturan yang ketat, tetapi para pria bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Meskipun demikian, Corolla sangat tertarik pada Lamelon sehingga ia bertekad untuk bertemu dengannya apapun risikonya. Corolla bersama wanita Jerman itu berkeliling pasar setempat,
menunjukkan foto Lamelon kepada orang-orang dan menanyakan tentangnya, tetapi tampaknya tidak ada yang mengenalinya. Selama beberapa hari berikutnya, Corolla terus mencari Lamelon tanpa hasil. Kemudian suatu hari, Lamelon mendengar bahwa Corolla mencarinya. Dia datang untuk menemuinya dan saat Corolla melihatnya, wajahnya berseri-seri dengan kegembiraan yang murni. Lamelon juga jatuh cinta pada Corolla. Suatu malam mereka menginap bersama di sebuah hotel. Keesokan paginya, Lamelon membawa Corolla bersamanya ke desanya yang terletak jauh di gurun. Suku Masai tinggal di sana di gubuk-gubuk kecil yang terbuat dari lumpur dan ranting. Lamelon memperkenalkan Corolla kepada ibunya. Ia merasa cara hidup dan tradisi mereka sangat asing baginya. Semuanya terasa aneh, namun sesuatu dalam dirinya memilih untuk tetap tinggal. Corolla mengerti sedikit bahasa Masai. Dia sudah pernah membaca dan mendengar tentang hal itu sebelumnya. Malam itu, Corolla mencari Lamelon dan menemukannya bersama temannya, sedang memanggang daging dari hewan buruan yang baru saja diburu. Pemandangan itu membuatnya tidak nyaman. Malam itu, dia mencoba tidur di dalam gubuk kecil, menyesuaikan diri dengan dunia yang sangat berbeda dari dunianya. Keesokan paginya, Lamelon menawarinya daging setengah matang, tetapi dia menolak dengan sopan. Itu bukan sesuatu yang bisa dia makan. Kemudian di hari itu, Corolla pergi mandi. Itu adalah area terbuka di mana pria mandi di satu sisi dan wanita di sisi lain. Saat dia mulai membuka pakaian di dekat para wanita, Lamelon dengan cepat menghentikannya dan membawanya ke tempat yang lebih pribadi agar tidak ada yang menatapnya, terutama karena dia adalah wanita asing. Selama beberapa hari berikutnya, Corolla dan Lamelon menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Mereka semakin dekat dan cinta mereka semakin dalam baik secara emosional maupun fisik. Suatu hari, Corolla membutuhkan beberapa kebutuhan pokok, jadi dia pergi ke seorang pendeta terdekat bernama Bernardo yang tinggal di dekat desa. Dia memiliki sebuah jeep dan sering membawa persediaan dari kota. Corolla dengan sopan meminta Bernardo untuk mengantarnya ke kota untuk membeli makanan dan kebutuhan lainnya, karena ia tidak bisa makan daging setengah matang suku Masai. Tetapi Bernardo menolak. Ia percaya bahwa karena Corolla adalah orang asing, kemungkinan besar ia akan segera pergi. Dengan perasaan kecewa, Corolla kembali kepada Lamelon. Saat itu, pencatat sipil setempat menghampirinya dan memberitahunya bahwa orang asing tidak diizinkan tinggal di sana tanpa izin resmi. Karena ia tidak menikah dengan siapapun di suku tersebut, ia harus pergi ke kota dan mendaftar untuk mendapatkan izin jika ingin tinggal. Keesokan harinya, Corolla dan Lamelon pergi ke kota. Mereka menginap di sebuah hotel dan kemudian pergi ke kantor perizinan. Namun, penjaga menghentikan Lamelon masuk karena pakaian tradisionalnya tidak diizinkan di dalam. Hal ini membuat Lamelon marah. Untuk membantunya, Corolla membawanya ke pasar dan membelikannya satu set pakaian. Mereka menghabiskan waktu berjalan-jalan di pasar, tetapi kemudian malam itu, Corolla jatuh sakit dengan demam tinggi. Akhirnya, mereka mengetahui bahwa ia menderita malaria. Lamelon merawatnya dengan penuh kasih sayang, membawakannya obat, dan tetap berada di sisinya sampai ia sembuh. Merasa lebih baik, Corolla menelepon ibunya dan memintanya untuk mengirimkan uang. Ia juga mengatakan bahwa ia berencana untuk tinggal di desa itu selama beberapa bulan lagi. Keesokan harinya, Corolla akhirnya menerima izin tinggalnya, dan ibunya juga telah mengirimkan sejumlah uang. Dengan uang itu, Corolla membeli mobil bekas agar lebih mudah baginya untuk bepergian dari desa ke kota untuk membeli kebutuhan. Suatu hari, setelah memuat mobil dengan bahan makanan, ia sedang mengemudi kembali ke desa ketika Lamelon menyatakan keinginannya untuk mencoba mengemudi. Meskipun ia belum pernah mengemudikan mobil sebelumnya, Corolla setuju dan membiarkannya duduk di kursi pengemudi. Ia dengan lembut membimbingnya pada awalnya, tetapi Lamelon akhirnya menabrakkan mobil ke pohon. Langsam! Du musst bremsen! Gott! Verdammt nochmal, du hättest uns umbringen können! Kann doch nicht wahr sein! Corolla, yang frustrasi dan takut, membentaknya. Tersinggung oleh reaksinya,
Lamelon menjadi kesal. Kemudian hari itu, Corolla mendudukannya dan menjelaskan bahwa ia perlu kembali ke Swiss untuk sementara waktu. Ia mengatakan kepadanya bahwa uangnya hampir habis dan harus menjual tokonya, tetapi berjanji akan kembali kepadanya dalam beberapa minggu. Corolla kembali ke Swiss dan menyampaikan keputusannya kepada orang tuanya. Ia akan menikahi Lamelon, tetapi keluarganya tidak senang dengan hal itu. Mereka tidak menyetujui pernikahannya dengan seseorang dari suku Masai. Terlepas dari keberatan mereka, Corolla tetap teguh pada pilihannya. Kemudian, ketika ia pergi untuk menjual tokonya, ia tanpa diduga bertemu dengan mantan pacarnya. Mantannya tampak bahagia dengan orang lain, yang memberi Corolla perasaan lega yang aneh. Setelah menjual tokonya, Corolla kembali ke desa Lamelon. Melihatnya, wajah Lamelon berseri-seri gembira. Ia telah membawa banyak barang berguna untuk penduduk desa, dan mereka senang dengan hadiah-hadiahnya yang penuh perhatian. Beberapa saat kemudian, seorang wanita setempat melihat Corolla dan berkata apakah Corolla hamil. Mendengar ini, baik Corolla maupun Lamelon diliputi kebahagiaan. Mereka memutuskan untuk menikah dan segera seluruh desa mulai mempersiapkan upacara tersebut. Keesokan harinya, Corolla bersiap dengan pakaian pengantinnya. Hari ini adalah hari besarnya. Saat itu, Bernardo datang menemuinya. Ia dengan lembut memperingatkan Corolla untuk berpikir matang-matang sebelum melanjutkan pernikahan, mengingatkannya bahwa budaya mereka sangat berbeda dan hal itu mungkin akan menyulitkannya di masa depan. Tetapi Corolla tidak mendengarkan. Malam itu ia dan Lamelon menikah dalam sebuah pesta mewah. Perayaan mengikuti ritual Masai. Keesokan harinya, Corolla mengetahui tentang tradisi desa yang mengganggu. Gadis-gadis muda dipersiapkan untuk menikah di usia dini. Merasa terganggu oleh hal ini, dia meminta Lamelon untuk menghentikannya. Tetapi Lamelon menjawab bahwa tradisi harus diikuti. Merasa tak berdaya, dia meminta bantuan Bernardo. Tetapi Bernardo pun mengatakan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah cara hidup mereka. Sementara itu, Corolla berjuang dengan masalah makanan. Sebagai wanita mandiri, dia memutuskan untuk membuka toko kecil di dekat kota untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika dia memberitahu Lamelon tentang hal itu, Lamelon awalnya menolak dan bersikeras agar dia beradaptasi dengan kehidupan desa. Tetapi Corolla dengan tegas mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa makan daging mentah atau setengah matang. Akhirnya, Lamelon setuju. Beberapa hari kemudian, Corolla akhirnya membuka toko kelontong kecilnya di desa terdekat. Namun, untuk mendapatkan izin usaha yang layak, dia harus mempekerjakan keponakan kepala suku kecil Masai. Anak laki-laki itu tidak terlalu dapat diandalkan, tetapi dia tidak punya banyak pilihan. Tokonya mulai berjalan dengan baik. Pelanggan terus berdatangan, dan Corolla, seperti biasanya yang ceria, menyapa semua orang dengan senyum hangat. Tapi Lamelon tidak menyukai ini. Bahkan Bernardo memperhatikan kegelisahannya dan secara pribadi menasihati Corolla untuk tidak tersenyum atau melakukan kontak mata dengan pria setempat. Hal itu bisa disalahpahami dalam budaya mereka. Meskipun sedang hamil, Corolla mengelola toko sendirian dan bahkan mengurus dapur di rumah. Tapi Lamelon tampaknya tidak lagi peduli. Alih-alih membantu di toko, ia menghabiskan waktunya minum-minum dengan teman-temannya, seringkali menggunakan uang Corolla. Suatu hari, Lamelon memperhatikan pintu belakang toko sedikit terbuka. Curiga, ia menuduh Corolla bertemu dengan pria lain. Ia bahkan sampai mengklaim bahwa bayi yang dikandungnya mungkin bukan anaknya. Terluka oleh tuduhan palsu itu, Corolla menangis terseduh-seduh. Sebenarnya, Lamelon tidak bisa menerima sifat ramah Corolla, terutama dengan pria lain, meskipun mereka hanya pelanggan. Tetapi ketika ia menyadari kesalahannya, rasa bersalah memenuhi hatinya. Dia dengan tulus meminta maaf kepada Corolla, dan meskipun itu sangat menyakitinya, dia memaafkannya. Tetapi suatu hari, Corolla menemukan sesuatu yang mengejutkan. Lamelon telah memberikan uang dan barang secara kredit kepada teman dan tetangganya. Jauh jumlahnya lebih dari yang mampu mereka bayarkan. Ketika Corolla menanyakan hal itu kepadanya,
Lamelon dengan tenang menjawab bahwa dia berasal dari Swiss. Corolla pasti punya banyak uang. Memberi sedikit kepada mereka tidak akan merugikannya. Kata-katanya mengejutkan Corolla. Corolla telah meninggalkan kehidupan yang nyaman untuk tinggal di desa ini. Beradaptasi dengan budaya yang sangat berbeda dari budayanya sendiri. Dia berusaha, sungguh berusaha untuk beradaptasi. Tetapi bahkan setelah semua itu, Lamelon masih tidak mempercayainya dan gagal melihat usahanya. Corolla patah hati. Namun jauh di lubuk hatinya, dia tetap berharap suatu hari Lamelon akan mengerti. Kemudian suatu malam, Corolla mengalami nyeri persalinan yang hebat. Para wanita desa mencoba membantunya melahirkan bayi, tetapi keadaan menjadi rumit. Dia dilarikan ke rumah sakit di mana, akhirnya dia melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Ketika Lamelon mendengar kabar itu, dia datang ke rumah sakit keesokan harinya. Setelah melihat putri barunya, senyum menghiasi wajahnya. Dia diliputi kegembiraan. Sarai. Dia membawa Corolla dan putri mereka kembali ke desa. Dan bersama-sama, mereka memulai babak baru dalam hidup mereka. Beberapa hari kemudian, Corolla kembali ke toko dan terkejut melihat Lamelon sekali lagi memberikan barang secara kredit. Tabungan mereka hampir habis. Frustrasi, ia mulai menagih uang yang terutang dari penduduk desa. Ia juga memecat keponakan kepala desa kecil, yang seharian minum-minum dan tidak bekerja. Malam itu, keponakan kepala desa kecil muncul di tempatnya, marah dan membawa pisau. Ia mencoba menyerangnya, tetapi tepat pada waktunya, Lamelon datang dan menyelamatkannya. Keesokan harinya, tetua desa memberitahu Corolla bahwa ia harus memberikan 2 ekor kambing untuk memecat keponakan. Tapi kepala desa memberitahu tetua perlu membayar 5 ekor kambing kepadanya sebagai kompensasi atas serangan yang dilakukan terhadapnya. Corolla dengan senang hati menerima keputusan itu dan mengumpulkan 5 ekor kambing lalu membawanya ke Lamelon. Ia meminta Lamelon untuk merawatnya. Tetapi Lamelon membentak bahwa dia laki-laki dan dia tidak akan melakukan pekerjaan perempuan. Ia bahkan membuang barang-barang yang dibawa Corolla. Hari demi hari, hubungan mereka semakin memburuk. Kecemburuan Lamelon semakin parah. Dia mencurigai setiap pria yang diajak bicara oleh Corolla, yakin bahwa Corolla terlibat dengan orang lain. Dia bahkan mulai berusaha menjauhkan putri mereka darinya. Suatu malam, di depan semua orang, Lamelon menuduh Corolla berselingkuh dengan pelanggannya. Marah, Corolla membentaknya dan mereka mulai saling menampar. Dalam amarahnya, Lamelon mencoba memukulnya lebih keras, tetapi penduduk desa turun tangan dan menghentikannya. Corolla, yang sekarang takut pada Lamelon, menyadari bahwa dia tidak bisa hidup bersamanya lagi. Jadi, suatu hari dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan membawa putri mereka ke Swiss untuk menemui neneknya yang ingin bertemu cucunya. Dia berjanji akan segera kembali. Awalnya, Lamelon tidak ingin membiarkannya pergi, tetapi akhirnya dia setuju. Corolla meninggalkan desa bersama putrinya dan pergi ke kota. Di sana dia membawa Lamelon untuk menandatangani sebuah formulir. Itu adalah surat cerai, sesuatu yang tidak dia ketahui sampai terlambat. Ketika dia menyadari itu adalah surat cerai, dia dengan enggan menandatanganinya karena tahu Corolla tidak akan pernah kembali kepadanya. Lamelon tidak pernah memperlakukan Corolla dengan baik, dan dia tahu Corolla tidak bisa lagi hidup sesuai budayanya. Dengan menandatangani surat itu, dia membebaskan Corolla dari rasa sakit dan ketakutan hidup bersamanya. Corolla tidak ingin meninggalkan Lamelon, tetapi demi masa depannya dan masa depan putrinya, dia tidak punya pilihan dan film berakhir. Kisah ini terinspirasi oleh peristiwa nyata kehidupan Karen Hoffman, mencapai kesimpulannya. Keputusan Karen Hoffman untuk meninggalkan Kenya dan pernikahannya dengan Lamelon bukan hanya pilihan pribadi tetapi juga pengakuan yang sulit akan kesenjangan budaya yang tidak dapat dijembatani oleh cinta sebesar apapun. Bukunya, Die Weiss Messai, telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan berfungsi sebagai pengingat yang kuat tentang perjuangan yang dihadapi banyak orang dalam hubungan lintas budaya,
terutama ketika berada dalam tradisi yang sangat berbeda. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video lainnya.